Ya, artis dan narkoba seolah menjadi fenomena gunung es. Kita akan membahas fenomena tersebut bersama pengamat artis yang juga penulis buku Jakarta Undercover Muammar MK, serta Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Humas BNN RI. Saya sapa Pak Muammar MK terlebih dahulu, selamat malam. Selamat malam. Baik, ini lagi-lagi artis terjerat narkoba, kali ini komika. Mas Muammar MK, seperti apa tanggapan Anda mengenai artis dengan narkoba ini? Ini kan sebenarnya kasus yang berulang ya, jadi tidak melulu kemudian artis dan narkoba, tapi juga banyak profesi yang kemudian juga terjerat narkoba gitu. Ya mungkin karena kebetulan ini profesinya artis jadi gampang disorot gitu. Tapi kembali ke kasus artis, memang hampir selalu ada muncul gitu, sebulan sekali atau 2 bulan sekali selalu ada kemudian artis yang kecokok gara-gara narkoba. Ini emang seperti cerita yang berulang dan sepertinya juga akan terus berulang. Seperti sebuah kisah yang rasa-rasanya kalau dicari endingnya agak susah gitu, karena memang ada beberapa orang yang kemudian memang ini kan soal pilihan kan, pilihan bagaimana dia menjalani hidup gitu, dan ternyata memang pilihannya ada larinya ke narkoba gitu. Salah sebenarnya, karena ya kalau dibilang salah ya pasti salah gitu. Tapi ternyata ada beberapa orang yang kemudian memang pilihannya ke sana gitu. Baik, kalau Anda melihat tadi ya, episode akan terus bertambah dengan adanya artis dan narkoba ini. Lalu sebenarnya apa sih yang membuat narkoba itu begitu mudah untuk bisa masuk ke kalangan artis? Kalau dari rekam jejak beberapa selebritas yang tertangkap itu kan rata-rata jenis narkoba yang terbukti sebagai barang bukti itu adalah biasanya kan kalau satu sabu-sabu, kedua ganja, ketiga biasanya itu yang kemarin rame-rame adalah jenis-jenis obat penenang yang kategori berapa ya kalau di undang-undang narkoba itu ya, kategori 3 atau 4 gitu kan gitu. Jadi kalau secara pasar dengan di era yang sekarang serba digital, memang kayak mereka gampang-gampang aja ngedapetin gitu, karena ternyata kan memang sampai hari ini kalau kita lihat kan jenis narkoba yang sudah masuk ke Indonesia itu kan dari data yang saya dapat gitu, bahkan BNN mungkin punya datanya lebih lengkap, itu lebih dari 600 jenis kalau tidak salah gitu. Jadi nah kebetulan beberapa narkoba, 3 jenis narkoba ini kan selama ini kalau dari kasus yang ada, 3 ini yang paling sering ada, yang paling sering kedapatan dikonsumsi oleh sejumlah. Baik, kita sudah terhubung juga dengan Brigjen Pol Sulistyo Pujo dari BNN. Selamat malam Pak Sulistyo. Selamat malam Mbak Aprilia. Baik, Pak Sulistyo, ini kita lagi-lagi ada kabar mengenai artis yang kali ini komika mengkonsumsi narkoba begitu. Sebenarnya ini kan artis harusnya menjadi panutan, Pak. Nah, dalam masa pandemi justru artis banyak yang terjerat narkoba. Kira-kira ini kenapa? Apakah ada kaitannya dengan pekerjaan yang mulai tidak ada atau seperti apa telah Anda? Sebetulnya untuk artis atau masyarakat potensi terjerat narkoba itu sama. Ya, potensi terjerat narkoba sama. Mengapa kita melihat lebih berat artis? Karena mereka sebagai partisipan. Jadi begitu kalau macam awam terjerat narkoba itu tidak akan dicari ini, tidak akan dicari tujuan seperti itu. Sehingga begitu artis ada yang tertangkap menggunakan atau mungkin mengedarkan narkoba, itu langsung menjadi perhatian masyarakat. Itu menjadi salah satu faktor mengapa profesi artis itu disorot sebagai salah satu profesi yang memakai narkoba. Dan tentu saja bahwa kalau melihat artis itu termasuk golongan masyarakat yang memiliki penghasilan yang relatif, ya saya sampaikan relatif tinggi, sehingga para bandar narkoba itu akan mencari artis sebagai bagian daripada pasar atau market gitu.
Baik, saya kembali ke Pak Muammar. Pak Muammar, apakah ada hubungannya dengan kreativitas akhirnya para artis banyak yang memakai narkoba dan juga doping stamina mungkin? Ya, ada yang kemudian memang salah, ya memang alasan-alasan kreativitas kemudian dijadikan kambing hitam. Itu dari beberapa kasus dulu yang saya temukan gitu dan ramai di media kan, kreativitas kemudian menjadi kambing hitam gitu. Ya, ada yang kemudian menurut saya yang sejauh yang saya dalami gitu bahwa ada perbedaan antara gini loh, kecanduan sama kebiasaan gitu. Jadi ada orang yang kemudian saking seringnya dia make gitu dengan alasan membantu dalam hal kreativitas akhirnya jadi kecanduan gitu. Ada yang kedua adalah ada yang kemudian menggunakannya sesuai takaran dosis gitu misalnya. Nah ini yang keduanya tidak dibenarkan, keduanya melanggar, keduanya salah gitu. Jadi kita bisa melihat misalnya di beberapa kasus kan ada beberapa sejumlah selebritas yang sampai ketangkep 3 kali misalnya, ada sampai 2 kali 3 kali gitu, kasus yang berulang. Bisa jadi memang itu kecanduan, tapi ada yang kemudian cuma sekali kemudian direhab dan kemudian selesai gitu. Nah, tapi lagi-lagi saya harus tekankan bahwa kreativitas tidak boleh dijadikan sebagai kambing hitam ketika seseorang seolah-olah gitu boleh pakai narkoba, padahal itu jargon yang salah. Gitu. Jadi bukan kolerasi yang tepat ya untuk menghubungkan narkoba dengan kreativitas. Sama sekali bukan narasi yang tepat. Baik, bicara soal rehabilitasi yang sudah disinggung oleh Mas Muammar, Pak Sulistyo. Ini kan yang kita tahu banyak artis yang sudah mengarah ke narkoba dan juga direhabilitasi, tapi akhirnya mengulangi lagi. Nah, seberapa efisienkah Pak rehabilitasi untuk artis khususnya? Jadi untuk artis yang mengulangi itu lebih banyak karena yang pertama tentu saja mereka kembali ke lingkungan yang sama, begitu ya. Jadi peer group menjadi salah satu penarik ya, daya tarik, pulling faktor untuk artis masuk ke lingkungan sama. Oleh karena itu bagi para pengguna yang selesai direhab itu kita sangat anjurkan untuk menghindari lingkungan pergaulan sama. Sementara artis yang tadi terpapar narkoba karena profesinya mungkin lingkungan pergaulannya kembali lagi ke lingkungan yang lama, mungkin lingkungan yang dulu mengerjakan dia, karena dia tahunya memang dari situ dia mendapatkan penghasilan. Sementara masih ada potensi bergaul dengan kawan-kawannya yang lama yang mengedarkan atau memakai narkoba seperti itu. Setelah keluar dari rehabilitasi, sebenarnya pengawasan seperti apa Pak yang dilakukan BNN untuk bisa mengawasi artis-artis yang sudah selesai menjalani rehabilitasi? Nah, kita punya namanya Direktorat Pasca Rehab ya. Secara program kita memiliki program pengawasan ya untuk para pecandu yang sudah direhab dan telah selesai untuk dilakukan kunjungan ya. Kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh anggota BNN baik di tingkat BNNP maupun BNK. Kita juga memiliki namanya agen pemulihan yang saat ini sedang dibentuk dan dilakukan sosialisasi bagaimana agen pemulihan yang menjadi bagian daripada masyarakat tersebut untuk turut berpartisipasi mengawasi para pecandu. Tentu saja ini dalam proses untuk menjadi lebih baik, tetapi memang tidak gampang karena kita tidak bisa memaksa orang yang telah selesai rehab untuk mengikuti program ini. Jadi program ini adalah sukarela, tidak bisa kita paksa untuk itu. Kalau orang itu habis direhab kemudian pindah tempat atau tempat lain, ini kita tidak memiliki daya paksa karena ini program rehabilitasi ini
untuk pengawasannya itu adalah sukarela, tidak bisa kita paksa kemudian Baik. kita paksa untuk itu. Baik, Mas Muhammad ternyata ini artis yang lulus dari rehabilitasi keluar dan kembali ke lingkungan yang sama bisa ada kemungkinan untuk kembali terjerat narkoba. Nah, ternyata juga pengawasan atau kontrol di BNN tidak bisa memaksa untuk bisa terus keluar atau menjauh dari narkoba. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Mas Muhammad? Sebenarnya yang harus dicermati, satu hal yang harus dicermati adalah kaitannya antara narkoba dan gaya hidup sih yang paling penting, karena kalau ranahnya adalah ranah selebritas, memang ada satu faktor kreativitas, tapi ada satu faktor lagi adalah gaya hidup, dalam ini lingkungan. Dalam banyak hal misalnya ada beberapa yang memang punya komunitas tersendiri yang memang dengan mudahnya ya sudah narkoba menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari gitu. Dan misalnya gini, bagaimana kemudian komunitas ini membentuk ya kelompok sendiri yang bagaimana kemudian mereka merayakan pesta-pesta tersendiri dan narkoba menjadi salah satu yang dikonsumsi gitu. Jadi karena sudah ranahnya gaya hidup, jadi memang agak repot sih kalau kemudian ini dikaitkan misalnya dengan soal kreativitas dan sebagainya gitu. Baik, Mas Muammar, kalau kita bilang banyak artis yang beralasan terjerat narkoba karena beban yang dipikulnya begitu. Kalau kita bicara soal musisi, pemain film, dan ini yang terjerat adalah komika, sebenarnya yang terberat menanggung beban itu yang mana kira-kira kalau dari kacamata Mas Muammar? Yang paling berat menanggung beban ya semuanya sih, karena semua kan terdampak ya. Jadi dan kreativitas saya juga seorang seniman, penulis gitu, sama terdampak pandemi dan sebagainya. Tapi bahwa narkoba sama sekali bukan alasan yang dibenarkan, alasan yang salah untuk kemudian dijadikan sebagai kambing hitam gitu. Toh kreatif itu tidak harus pakai narkoba. Toh bisa berkarya bagus tuh nggak harus pakai narkoba gitu. Minum kopi aja cukup kok sebenarnya gitu, bisa berkarya dengan bagus gitu. Jadi ya harusnya beban ini kemudian ini kan kita sudah terbebani dengan pandemi, pekerjaan sepi gitu kan gitu. Jangan kemudian mematikan kreativitas dengan lari ke jalan yang salah. Baik. Gitu. Baik, oke, terakhir untuk Pak Sulistyo. Pak Sulistyo, ini kan banyak masyarakat yang beranggapan melihat artis yang seharusnya panutan ketika terjerat narkoba paling juga direhabilitasi. Ini seperti apa akhirnya untuk bisa mengedukasi masyarakat juga? Tentu saja yang menjadi perhatian kita bahwa harus disadari bahwa tidak ada namanya kreativitas timbul setelah pakai narkoba. Pemakaian narkoba itu bahkan bisa menurunkan kreativitas, merusak sistem saraf, merusak otak ya, karena banyak contohnya ganja itu terjadi pengerakan di kepala. Pemakai narkoba jangka panjang itu terjadi seperti demensia, lupa barang, lupa ini, juga sering salah penurunan intelektualitas dan lain-lain. Ini harus dipahami bahwa pemakaian narkoba bukan meningkatkan kreativitas, tapi dalam jangka panjang bahkan merusak otak, fungsi kreatif juga hilang, kemudian kesehatan juga menurun, bahkan bisa meninggal dunia. Ini yang harus diketahui, tidak hanya artis tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, anggapan enteng yang berkembang di masyarakat jika terjerat narkoba paling tidak nanti akan direhabilitasi saja seperti apa? Jadi ini harus diketahui bahwa para pengedar narkoba atau kan bandar itu hukumannya adalah terberat adalah mati. Ya. Nah, tentu saja untuk pengguna ini sesuai dengan amanah ya, amanah bahwa pengguna itu dianggap sebagai korban, tentu saja melewati proses yang ketat, harus dilakukan assessment untuk melihat apakah yang bersangkutan itu betul pengguna atau pengedar. Karena kalau artis yang harus ditangkap itu pengedarnya gitu ya, yang dijebloskan tahanan pengedarnya. Kalau nanti habis ketangkep ternyata dia pengguna ya di rehab. Akhirnya itu dianggap enteng Pak, akhirnya dianggap enteng karena sekali terjerat narkoba hanya direhab begitu. Ya, kita tidak bisa melihat apakah dianggap enteng atau tidak. Tentu saja hukuman itu salah satunya ada pro justisia, asas keadilan. Tidak bisa kita menghukum orang karena benci, dendam, marah, menganggap enteng atau perasaan masyarakat
tetapi perasaan keadilan yang sebenarnya yang harus diikuti. Baik, terima kasih Brigjen Pol Sulistyo Pujo sudah bergabung bersama kami, juga Pak Mas Muhammad Reka juga sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat selalu.